Bangkitnya Dataran Hitam bab 491, menandatangani kontrak jiwa. Setelah memandang Minos dengan heran beberapa saat, Norman akhirnya kembali tenang dan menyapa orang lain di sana. Dia telah memperkenalkan pengawalnya ke kelompok Minos dan bertemu dengan dua rekan pemuda itu. Namun bagi kedua wanita pada kultivasi tahap ke-6 ini, Norman sama sekali tidak terkesan. Lagi pula, dia tidak mengenal mereka, dan sudah biasa baginya untuk berurusan dengan orang-orang dalam jangkauan kekuatan mereka. Adapun reaksinya sebelumnya, itu karena Minos adalah anomali dalam penglihatan lelaki tua ini. Artinya, orang dengan kecepatan budidaya seperti itu biasanya tidak tinggal di wilayah ini. Dan wajar saja jika hakim spiritual tua ini penasaran dengan cerita pemuda ini. Tapi itu saja, Norman ada di sini untuk berbisnis dan mendapatkan kristal kelas menengah yang berharga. Dan karena itu, dia tidak butuh waktu lama dan segera membicarakan topik tersebut. Kamu sudah memiliki draft apa yang akan ada di kontrak jiwa kan? Dia menanyakan ini hanya untuk memastikan apakah semuanya sudah siap. Bagaimanapun, Norman tahu bahwa Minos sedang mengembangkan organisasi hakim spiritualnya sendiri. Dalam hal ini, pemuda ini pasti tahu bagaimana harus bertindak untuk memaksimalkan kecepatan masalah ini. Minos kemudian mengambil beberapa lembar kertas dari cincin spasialnya dan mengangguk ke arah Norman. Semuanya ada di sini. Setelah itu, lelaki tua itu duduk bersila di atas bantal kecil yang baru saja diambilnya dari cincin spasialnya. Pada saat yang sama, sebuah meja kaca muncul di depannya, di mana beberapa lembar emas bertumpuk di samping kuas. Jelas sekali, seseorang seperti hakim spiritual ini, yang harus melakukan perjalanan terus-menerus, semua barang yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan semacam ini akan disimpan secara memadai di lingkaran spasialnya. Pokoknya, dengan memposisikan dirinya di tempat itu, Norman segera mulai mengulas isi surat kabar itu. Dia harus melakukan ini untuk memastikan kepada orang-orang itu bahwa semuanya baik-baik saja sebelum dia akhirnya mulai menyalin konten tersebut ke dalam lembaran emas. Itu karena produksi barang unik ini tidaklah murah dan begitu ada sesuatu yang tertulis di dalamnya, itu tidak dapat diubah. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan maka setiap hakim ruhani akan memeriksa isi perjanjian para pihak agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat diperbaiki dengan mudah. Orang tua itu berseru kaget ketika dia membaca salah satu lembar itu. Pada dasarnya, kedua wanita itu tidak akan punya ruang untuk memusuhi pemuda itu. Sementara dia hanya harus memberikan perlakuan yang sama dalam organisasinya, pikir Norman dalam hati, menyadari betapa tidak seimbangnya pengaturan ini. Yang mengganggunya bukanlah kenyataan bahwa satu pihak mempunyai begitu banyak tuntutan dan pihak lain hanya mempunyai sedikit tanggung jawab. Tidak, ini sangat umum terjadi di wilayah benua tengah ini. Yang benar-benar aneh adalah Minos disebut-sebut sebagai pemimpin organisasi yang harus dipatuhi oleh kedua wanita itu sedemikian rupa. Dan tentu saja, hakim spiritual tua ini merasa aneh bahwa dua raja spiritual setuju dengan hal-hal seperti itu. Nyonya Miria, Nyonya Surgawi. Dia kemudian mulai menjernihkan keraguannya pada kedua wanita itu, memperhatikan mereka dengan cermat seolah-olah dia tidak percaya pada hal seperti itu. Apakah semua yang saya sebutkan tadi benar? Tidak ada kesalahan. Dia menyelesaikan pidatonya. Ya, itu betul. Celeste menjawab, sedikit malu, merasa sangat tidak enak dengan ekspresi yang dilakukan Norman saat ini. Lagi pula, tidak seperti Miria, yang hanya bawahan dari keluarga bangsawan dan sudah terbiasa dengan situasi seperti ini adalah pengalaman baru bagi Celeste. Bahkan selama berbulan-bulan, dia melarikan diri dari suaminya. Sebagian besar, dia terus hidup sebagai raja spiritual yang terlahir sebagai bangsawan. Tapi dunia berubah, dan sekarang dia harus menerima penampilan khas Norman, tipikal orang yang memandang orang lain melakukan hal bodoh. Tidak apa-apa Pak Norman, hehe. Sebenarnya kontrak ini tidak seburuk kedengarannya. Miria berkomentar dengan sedikit senyum di wajahnya. Berbeda dengan pria ini, dia tahu betul betapa kayanya Minos dan kota kering dan betapa bagusnya kesepakatan ini baginya. Akhirnya mendengar konfirmasi tersebut, Norman dan pengawalnya tercengang dengan komentar tersebut. Terutama raja spiritual, gila, apakah keduanya bersedia menandatangani kesepakatan dengan seseorang yang jauh lebih lemah dari mereka? Pengawal itu bertanya pada dirinya sendiri dengan tidak. Tapi sementara pengawal ini memandang keduanya dengan tidak percaya, Norman hanya menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah itu. Oke, kalau begitu, aku akan mulai menyalin teksnya. Oke, kelompok Minos berkomentar. Setelah itu, lelaki tua itu mengambil kuas di atas meja kaca itu dan mulai menulis di salah satu lembarannya. Saat dia melakukannya, aliran energi spiritual berwarna-warni mulai terbentuk di ujung kuas, meluas ke tangan kanan dan lengan pria itu. Pada akhirnya, setiap kali dia menulis simbol pada lembaran emas itu, benda-benda itu akan bersinar terang dan kemudian menjadi tidak berwarna. Waktu berlalu, dan setelah lebih dari 1 jam menyiapkan teks kontrak Celeste dan Miria, Norman akhirnya menyelesaikan bagian karyanya ini.
Baiklah, sekarang kita akan melakukan bagian yang sulit. Dia mengatakan ini sambil mengusap dahinya dengan sapu tangan dan melihat ke arah Minos dan Miria. Mari kita mulai dengan kontrak Nyonya Miria. Mendengar hal tersebut, Minos dan Miria mendekati meja kaca itu dan duduk tepat di depan pria itu. Lepaskan kekuatan spiritualmu di lembar kontrak. Dia kemudian kembali memberikan instruksi kepada mereka berdua. Dan dengan cepat, Minos dan Miria mengikuti kata-kata hakim spiritual ini. Meninggalkan tanda mereka di lembar kontrak jiwa dan kemudian menjalani semua prosedur yang diperlukan untuk validasi item tersebut. Itu bukanlah prosedur yang memakan waktu, namun masih memakan waktu lebih dari 40 menit hingga akhirnya selesai. Saat itu, Minos, Miria, dan Norman sudah cukup lelah karena validasi kontrak tersebut. Dan dengan itu, mereka membutuhkan beberapa jam untuk melanjutkan kontrak Celeste karena kebutuhan orang-orang ini untuk memulihkan energi mereka. Saat kelompok Minos sedang menyelesaikan kontrak jiwa mereka di Kota Kuning, Ralph dan Raylan saat ini sedang menaiki tangga kediaman Lionel. Ayah dan anak bergegas kembali dari Kota Kering ke markas keluarga Yale segera setelah mereka menemukan perubahan besar di kota itu. Dengan melakukan hal itu, mereka tidak membuang waktu, dan saat penjaga melepaskan mereka di gerbang masuk tempat ini, mereka berdua langsung melaporkan temuan mereka kepada bos mereka. Ayah, apa yang akan terjadi? Ralph bertanya dengan ragu. Mendengar pertanyaan seperti itu dari putranya, Raylan menggelengkan wajah lelahnya dari sisi ke sisi dan berkomentar dengan suara rendah. Aku tidak tahu, apapun bisa terjadi mulai sekarang. Tapi setidaknya, kita bisa mengharapkan reaksi dari keluarga Yale untuk memulihkan Akademi Bintang Hitam. Bagaimanapun, tempat itu dibangun dengan sumber daya dari keluarga Yale, dan bahkan keluarga kerajaan dapat menyetujui tindakan kita di tempat itu berdasarkan pembenaran ini. Memang, akankah kita mendapat imbalan untuk ini? Pemuda itu bertanya, tepat sebelum dia dan ayahnya tiba di depan pintu rumah Lionel. Mungkin, kita lihat saja apa yang terjadi. Raylan mengetuk pintu itu beberapa kali hingga seseorang mengizinkan dia dan Ralph memasuki tempat itu. Setelah sampai di depan Lionel, Raylan menunduk dan mulai berbicara. Bos, kami menemukan masalah di Kota Kering. Bangkitnya Dataran Hitam bab 492, keputusan Lionel. Masalah? Lionel bertanya dengan heran sambil melihat ekspresi khawatir di wajah kedua bawahannya. Pada saat pria ini melihat kedatangan ayah dan anak ini di kediaman ini, dia sudah mulai bersemangat karena Lee dan Allison telah datang ke tempat ini. Namun melihat keduanya datang sendirian untuk menemuinya, selain ekspresi wajah mereka, Lionel mulai kehilangan humornya. Apa yang telah terjadi? Dia berkata, sesaat setelah pertanyaannya sebelumnya. Bos, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Raylan berkomentar dengan suara rendah, melihat ke samping Ralph dan menghela nafas. Mendengar hal tersebut, Ralph segera mengutarakan pendapatnya. Mungkin kita harus membicarakan Black Star Academy dulu, ayah. Apakah ini serius? Lionel bersikeras ketika alisnya semakin berkerut, dan otot-otot di tubuhnya mulai menegang. Raylan lalu menarik napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan. Ya, bos, ada masalah dengan Akademi Bintang Hitam. Baiklah, bagaimana aku harus mengatakannya? Itu sudah tidak ada lagi. Apa? Faktanya, Kota Kering benar-benar berbeda dari saat kita meninggalkannya 4 tahun lalu. Sekarang tempat itu memiliki lebih dari 100.000 penduduk, dan Akademi Keluarga telah direnovasi sepenuhnya. Saat ini, tempat itu bernama Akademi Persiapan Kota Kering dan berada di bawah administrasi pemerintah kota setempat, dipimpin oleh pemuda itu, Minos Stuart. Mendengar hal seperti itu, Lionel bangkit dari kursinya karena terkejut, dengan mulut terbuka lebar dan tatapan tidak percaya di matanya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana asal kristal yang berkembang seperti itu? Dia berkata tanpa berpikir, melihat bolak-balik dari tempatnya berada, sambil mencoba memahami hal ini. Dan masih banyak lagi, Tuan Lionel, komentar Ralph segera setelah keheningan memenuhi tempat itu. Pemuda ini kemudian menjelaskan semua yang dia dan ayahnya saksikan di Kota Kering. Dari peluang yang bisa dimiliki setiap warga negara, produksi makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, dan sedikit kekuatan Minos yang mereka berdua lihat. Jelas sekali, mereka belum mencoba menebak kekuatan rata-rata tentara Dataran Hitam, karena tak satu pun dari mereka dapat memverifikasi hal semacam itu pada level mereka saat ini. Tidak hanya itu, ini bukanlah topik umum di Kota Kering, karena hanya sedikit orang yang benar-benar mengetahui jumlah pasti dan karakteristik pasukan. Oleh karena itu, ayah dan anak hanya dapat memberikan perkiraan kasar kepada atasan mereka tentang apa yang telah mereka pelajari tentang lokasi tersebut. Bagaimanapun, setelah mendengar keseluruhan cerita dari kedua individu tersebut, Lionel memasang ekspresi kecewa di wajahnya saat dia memahami realitas baru Kota Kering. Saya lalai, dia bergumam dengan suara rendah, merasakan panas yang tidak biasa di wajahnya. Lionel prihatin dengan situasi di Kota Kering ini. Itu karena dia paham betul bahwa informasi tersebut bisa menjadi peluang unik bagi dirinya dan keluarga Yale.
Namun, tidak dapat disangkal bahwa segalanya akan jauh lebih menguntungkan bagi mereka jika mereka mengetahui hal ini sebelumnya. Artinya, momen paling rentan di kota kering sudah pasti berakhir. Saat ini, invasi apapun akan jauh lebih rumit dibandingkan setahun, atau mungkin 2 tahun lalu. Itulah yang membuat pria ini jengkel. Dia tidak mengetahui jumlah jenderal spiritual, ada atau tidaknya raja spiritual di kota kering saat ini, atau bahkan kubah pertahanan tempat itu. Tapi dia mengerti betul bahwa seiring berjalannya waktu, tempat itu akan semakin kuat. Lagi pula, dengan makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, tidak akan sulit bagi tempat itu untuk mendapatkan dana yang banyak. Brengsek, saya harap keluarga Yil saya tidak mengeluarkan biaya sebesar itu. Jadi, pikirnya sambil mulai berjalan di sekitar tempat itu, memutuskan apa yang harus dilakukan. Lionel lalu menghela nafas dan berkata, "Oke, kalian berdua berhasil dalam misi ini. Kamu bisa mengambil cuti beberapa hari, dan besok hadiahmu sudah ada di sekretarisku untuk kamu terima." "Terima kasih bos." "Terima kasih, Tuan Lionel." Setelah keduanya mengucapkan terima kasih dengan gembira, tak lama kemudian ayah dan anak itu meninggalkan tempat itu menuju kediaman keluarga mereka. Keduanya lelah karena lebih dari 3 bulan perjalanan bolak-balik ke kota kering, dan sekarang mereka tidak bisa memikirkan hal lain selain beristirahat. Mengenai urusan kota kering ini, meskipun mereka berdua sedikit menyesal tidak menjadi bagian di dalamnya, mereka tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena mereka belum mencapai tingkat di mana mereka akan terlibat dalam masalah seperti ini dan sama-sama yakin bahwa keluarga Yil akan mengalahkan kekuatan kota kering. Terakhir, Lionel juga tidak tinggal di kediamannya karena banyak hal yang ingin dia bicarakan dengan atasannya di keluarga Yil. Dia hanyalah seorang bangsawan berstatus rendah dan tidak bisa membuat keputusan penting seperti itu. Oleh karena itu, dia kini perlu mengecam penemuan kedua bawahan tersebut agar pihak keluarga dapat memulai respons terhadap pelanggaran Minos. Pemuda itu telah mencuri sesuatu dari keluarga Yil. Dan sekarang organisasi ini memiliki alasan yang tepat untuk menginvasi dataran hitam tanpa menarik perhatian kekuatan regional lainnya. Itu adalah kesempatan bagus bagi mereka. Bocah itu, dia beruntung bisa berkembang dengan damai begitu lama. Lionel mempertimbangkan masalah tersebut, dengan sedikit senyuman di wajahnya, saat dia berjalan melewati gedung administrasi utama markas besar keluarga Yil. Tapi sekarang sudah berakhir, hehe. Saya tidak tahu berapa banyak yang Anda punya, tapi sebentar lagi ini semua akan menjadi milik kita. Tengah malam akhirnya sampai di kawasan Kota Kuning, tempat rombongan Mino berbisnis sebelumnya. Pada saat ini, akhirnya kontrak jiwa Celeste dan Miria telah selesai, dan kelompok ini sudah bersiap untuk kembali ke kota kering. Lagi pula, meskipun saat itu malam hari, waktu terburuk dalam sehari untuk melakukan perjalanan di jalan-jalan di benua tengah, tak satu pun dari ketiga pembudidaya ini perlu mengkhawatirkannya. Dengan rata-rata kemampuan tempur pada budidaya tahap ke-6, kelompok ini bisa dianggap sangat kuat, dan sangat sedikit tempat di mana mereka berada dalam bahaya di wilayah ini. Jadi, tidak ada alasan yang masuk akal bagi mereka untuk menginap 1 malam lagi di kota yang ditinggalkan itu. Kini setelah kedua wanita itu berkomitmen untuk membela informasi dan masa depan dataran hitam, mereka ingin kembali ke kota kering secepat mungkin. Minos hampir mencapai terobosan ke level 49. Jadi mau tak mau dia merasa ingin kembali ke rumah. Karena, meskipun faktanya dia sudah bisa memasuki kerajaan tata ruang bersama para wanita di sampingnya. Dia ragu untuk melakukannya di kota kuning, karena mereka mungkin akan menjadi rentan. Akhirnya kedua wanita itu pun bersemangat untuk bergabung dengan pasukan Minos. Dalam kasus Miria, ini karena dia dapat mempelajari beberapa teknik tingkat hitam dan mampu menerima kristal spiritual tingkat menengah dalam jumlah yang layak. Hal itu dapat semakin meningkatkan kecepatan kultivasi wanita ini. Adapun Celeste, selain tidak suka berada di tempat yang rentan terhadap kota kuning, dia juga penasaran untuk mengetahui kekuatan Minos. Seiring berjalannya waktu, dia hanya mendengar hal-hal mendasar dari Neal, hal-hal yang bisa diketahui oleh warga negara manapun. Namun informasi seperti itu saja sudah cukup untuk membangkitkan minat dalam pikiran wanita ini. Bagaimanapun, karena ketiganya sangat tertarik dengan pengembalian ini, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Norman. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 493, Serangan Licik. Setelah meninggalkan rumah besar di pusat kota kuning, tidak lama kemudian kelompok yang menunggangi binatang spiritual Celeste meninggalkan kota itu, melakukan perjalanan melalui kegelapan malam. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tim Norman tak lama setelah Minos melakukan pembayaran kepada pria tersebut. Dan saat melakukan itu, hakim spiritual tua itu sedikit terkejut dengan reaksi ketiganya. Namun memikirkan kekuatan kolektif mereka, Norman segera mengerti mengapa mereka berani bepergian di malam hari. Dan bisa dibilang, hal itu membuat pria ini semakin yakin bahwa Minos berasal dari tempat aneh di bagian utara benua tengah. Organisasi pemuda ini mungkin berada di pegunungan salju tak berujung.
Kalau tidak, dia tidak akan buru-buru kembali. Norman memikirkan hal itu saat kelompok Minos meninggalkan tempat itu. Dia mengetahui dengan baik wilayah utara benua tengah ini, khususnya organisasi-organisasi yang hidup terpencil di wilayah ini. Kekuatan seperti itu mungkin dianggap sesuatu yang tidak diketahui oleh sebagian besar populasi standar di wilayah ini. Tapi hal itu tidak berlaku bagi orang tua dengan pengalaman berabad-abad. Norman mungkin tidak mengetahui semua kekuatan lokal yang tertutup, tapi dia mengenal sebagian besar dari mereka, dan dia tahu betapa kuat dan kayanya mereka. Aku ingin tahu apakah Sekte Pedang Es mengenalnya. Ini adalah organisasi terpencil terbesar di pegunungan salju tak berujung. Norman telah merenungkan hal itu sebelum akhirnya menghentikan topik pembicaraan dan mulai beristirahat. Lupakan saja, meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantuku mengetahuinya, karena beberapa waktu kemudian, Minos dan kedua wanita tersebut telah melakukan perjalanan beberapa ratus kilometer dari Kota Kuning, akhirnya meninggalkan kerajaan ombak dan kembali ke dataran hitam. Namun sayangnya bagi mereka, wilayah kekuasaan Stuart muda tidaklah kecil, dan mereka masih punya 1 hari penuh di depannya, mengingat sesekali mereka harus berhenti. Dan itulah yang dilakukan kelompok ini saat ini, di tengah-tengah wilayah mikro yang mati ini. Binatang buas Celeste sedang meminum air saat ia mendapatkan kembali energinya dan menyerap kekuatan dari makanan yang baru saja dimakannya. Di sisi lain, 3 manusia di tempat itu terpisah satu sama lain, mengawasi medan tersebut. Saat itu tengah malam, namun tidak ada satupun dari mereka yang terlalu lelah untuk tidur. Dan mereka pasti bisa mengatasinya hingga akhir perjalanan ini, yang seharusnya terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan karena mereka semua telah berkultivasi sebelum meninggalkan Kota Kuning, ketiganya tidak punya pekerjaan lain saat ini selain menunggu binatang itu. Miria lalu menggaruk rambutnya sambil memejamkan mata sejenak dan memberitahu Celeste. Sayang sekali kamu bersama anak kecil itu. Kalau tidak, kita bisa. Di tengah kalimat wanita ini, tiba-tiba Minos berkomentar serius kepada keduanya. Seseorang sedang mengawasi kita. Setelah mendengar ini, kedua wanita itu terkejut dengan hal ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang menanyakan pertanyaan yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka segera menghentikan percakapan santai mereka dan mulai lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Aku tidak merasakan apa-apa. Mungkinkah Minos salah? Miria bertanya-tanya, tidak dapat merasakan fluktuasi spiritual apapun selain fluktuasi spiritualnya sendiri. Pada saat yang sama, Celeste memiliki pemikiran yang sama dengan Miria, karena dia juga tidak menyadari apapun. Namun, berbeda dengan wanita berambut hijau itu, kekasih Neal memiliki kekhawatiran yang membuat sikapnya sedikit lebih berhati-hati. Apakah itu pembunuh yang menyedihkan itu? Dia memikirkannya sambil melirik ke arah Minos dan melihat betapa seriusnya dia. Minos secara alami tidak memiliki kesadaran spiritual yang lebih baik daripada para wanita ini, karena dia belum mencapai tahap ke-6. Namun, tidak seperti kedua temannya, pemuda ini memiliki pemahaman mendalam tentang hukum luar angkasa, mengingat levelnya. Bagaimanapun juga, pedang tata ruang didasarkan pada hukum itu. Akibatnya, fluktuasi spasial apapun di sekitar pemuda ini akan dirasakannya jauh lebih cepat dibandingkan orang lain. Orang ini tidak boleh lemah untuk dapat menghasilkan fluktuasi spasial ini. Dia memikirkannya sambil melihat dengan hati-hati ke arah dari mana dia merasakan hal-hal seperti itu. Tetapi orang ini jelas tidak berada di atas tahap ke-6 dalam kultivasi, atau saya tidak akan menyadari hal seperti itu sebelum Miria dan Celeste. Itu berada dalam keterbatasannya. Dia tahu seseorang sedang mengawasi mereka di hadapan kedua wanita itu justru karena pemahamannya tentang hukum luar angkasa. Tapi hal seperti itu tidak akan ada artinya jika perbedaan budidaya antara pihak musuh dan pihak Minos terlalu signifikan. Dalam hal ini, Minos akan menjadi orang terakhir yang menyadarinya. Karena indera spiritual para wanita ini dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan pria muda ini. Dan itu memberikan informasi penting bagi penguasa muda dataran hitam ini. Minos kemudian dengan cepat mengeluarkan pedang tingkat menengah kelas 2 dari cincin spasialnya dan bersiap untuk mengaktifkan tekniknya. Di saat yang sama, setelah melihat hal tersebut, kedua wanita itu pun bersiap melakukan hal yang sama. Sepertinya seseorang di grup ini juga menggunakan suatu teknik, dengan pengaruh pada ruang. Seorang pria berpakaian hitam berpikir dalam hati sambil memperhatikan Minos dan Miria. Tetapi bahkan jika salah satu dari kalian memperhatikanku, itu tidak akan ada bedanya. Lagi pula kalian berdua sangat lemah, hehehe. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke tubuh dewasa Celeste. Dengan kilatan di matanya saat dia mengeluarkan ujung lidahnya dari mulutnya dan perlahan menjilat bibirnya. Aku disewa untuk membunuhmu, jadi tidak masalah apa yang aku lakukan sebelumnya kan? Hahaha. Dalam situasi tegang itu, di mana tak satu pun dari ketiganya mengetahui di mana musuh berada atau kapan atau bagaimana dia akan menyerang, kedua wanita dan Minos sudah berkeringat. Mereka tidak takut mati di sini, karena sangat sedikit orang yang mampu membunuh mereka dalam satu serangan di bagian benua tengah ini.
Namun, tergantung pada level musuh tak kasat mata ini. Salah satu dari mereka masih bisa terluka parah jika diserang di saat yang rentan. Makanya, orang-orang ini sedikit gugup karena mereka tidak tahu lebih banyak tentang musuh yang mengawasi mereka. Brengsek, ayo. Mirya mengeluh dalam benaknya sambil memperhatikan bagian tanah di depannya. Namun meskipun dia berharap hal ini segera terjadi dan ketegangan itu akhirnya hilang. Dia bisa merasakan kekuatan aneh bergerak cepat menuju Celeste. Benar, apa ini? Mirya melirik ke arah Celeste saat dia merasakan getaran di punggungnya karena kekuatan yang dipancarkan dari musuh itu. Di saat yang sama, Celeste bahkan lebih takut daripada Mirya, karena dia akhirnya mengenali orang yang bertanggung jawab atas situasi ini. Sial, itu kamu, seperti yang dia duga sebelumnya. Orang yang mengawasi mereka adalah pembunuh yang disewa oleh mantan suaminya, pembunuh dari Scourge of the Devil. Ketika mereka memahami kekuatan atau identitas musuh, pukulan yang cukup kuat untuk melukai orang berlevel 54 dikirim ke leher Celeste. Disitulah letak organ sensitif yang bertanggung jawab untuk pengembangan spiritual. Musuh ini ingin melumpuhkannya dalam satu pukulan. Hehehe, setelah melumpuhkanmu dan membunuh keduanya, kita berdua akan bersenang-senang. Celeste Parkinson. Benar, Dentang. Bangkitnya dataran hitam bab 494 melawan pembunuh. Dentang, suara logam bergema di area tempat kelompok Minos berhenti untuk beristirahat. Pada saat yang sama, percikan oranye muncul dari samping pedang pemuda itu. Pada saat genting ketika budidaya Celeste akan dihancurkan oleh serangan musuh, Minos muncul di punggungnya dan menggunakan teknik serangannya yang kuat untuk melawan serangan sebelumnya. Serangan itu unik dan memberikan perasaan membunuh yang kuat bagi mereka yang kurang beruntung untuk menyaksikannya, karena itu adalah serangan yang sepertinya datang dari dimensi lain. Hal seperti itu berbeda dari apapun yang Minos lihat di pertarungan sebelumnya. Alih-alih serangan yang terlihat dengan mata telanjang, baik dia maupun kedua wanita itu tidak bisa melihatnya seolah-olah hal seperti itu tidak terlihat. Namun, karena kekuatan serangan dan fluktuasi spasial yang ditimbulkannya, masing-masing dari mereka merasakan serangan itu mengarah ke Celeste. Masalahnya adalah hal seperti itu terjadi sangat mendadak, dan hanya Minos, yang paling mahir dari ketiganya, yang berhasil bereaksi tepat waktu terhadap hal seperti itu. Tapi untungnya baginya, Minos segera mengaktifkan semua tekniknya dan bersiap untuk membela Celeste saat dia menyadari wanita ini adalah target utamanya. Lagi pula, sekarang dia telah menandatangani kontrak jiwa dengannya, dia tidak bisa kehilangan potensi wanita ini. Saat itu juga, dia telah melakukan serangan balik dengan kekuatan besar terhadap pukulan lawannya. Saat kedua serangan bertabrakan, suara logam yang keras memenuhi tempat itu saat Minos dan musuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Menderita, pembunuh yang disewa untuk membunuh Celeste bergumam ketika dia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya akibat benturan senjata pria ini dengan pedang Minos sebelumnya. Dia awalnya mengabaikan kehadiran Minos dan Mirya, hanya memusatkan perhatiannya pada Celeste, orang terkuat dan paling rumit yang harus dihadapi di antara ketiganya. Menurut pendapat orang ini, jika ada risiko apapun baginya, itu hanya karena targetnya memiliki dua pembantu dengan kekuatan yang layak. Namun, begitu dia melukainya dengan serius, menangani dua orang lainnya akan semudah mengambil permen dari bayi. Sial baginya, pemikiran seperti itu telah menempatkannya dalam posisi pasif selama serangan balik Minos. Alih-alih mencoba melindungi dirinya dari guncangan kekuatan yang dihasilkan oleh pertemuan belatinya dengan pedang pemuda itu, pria ini bahkan belum mencoba mengaktifkan teknik pertahanannya. Akibatnya, tangan kanannya sekarang mengalami beberapa patah tulang, bahkan tanpa bisa memegang senjatanya di tangan itu. Bersamaan dengan itu, ia sudah mulai merasakan energinya terus-menerus dihisap seolah-olah ada parasit yang menghisap budidayanya. Dan hal itu semakin membuat pria ini takut ketika dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kotoran, siapa bocah ini? Dia bertanya-tanya saat dia bersembunyi di teknik pembunuh utamanya, dimensional kloak. Teknik seperti itu dapat membuat seluruh sinar cahaya yang melewati tubuh penggunanya tidak terserap dan melanjutkan jalurnya seolah-olah tidak ada apapun yang menghalanginya. Hampir seolah ruang itu kosong. Karena teknik ini, pria ini berhasil bersembunyi dengan sempurna dari kelompok Minos dan menyerang Celeste secara tiba-tiba. Namun, teknik ini tidak memiliki kemampuan, atau lebih tepatnya, pembunuh ini jauh dari level di mana dia bisa menyembunyikan budidayanya. Oleh karena itu, setelah kehilangan kesempatan terakhirnya, dia tidak lagi bisa lepas dari indera spiritual lawannya. Bagaimanapun, dia sekarang berada dalam wilayah pengaruh Minos dan indera spiritual kedua wanita itu. Kamu bajingan, kamu berhasil menemukanku lagi. Celeste berkata dengan suara rendah, melihat ke arah persembunyian pembunuh ini dengan tekniknya. Celeste, selama aku ingin mengejarmu, tidak ada seorang pun di wilayah ini yang bisa menghentikanku untuk menemukanmu. Aku sudah memberitahumu ini, teknik investigasiku adalah yang terbaik. Dia berkata dengan angkuh sambil menggeser belatinya ke tangan kirinya dan menatap Minos dengan waspada. Nak,
Aku akui kamu kuat, jadi aku akan memberimu kesempatan. Bawa wanita lain ini dan keluar dari sini. Aku akan melupakan pelanggaranmu sebelumnya, dan tidak akan ada dendam di antara kita di masa depan. Kalau tidak, tak lama lagi, seluruh organisasi di belakangku akan memburumu. Ucapnya dengan nada dingin, hampir membuat suhu di tempat itu turun. Kamu bilang tidak ada seorang pun di wilayah ini yang bisa menghentikanmu? Minos kemudian mulai bergerak, berlari mengelilingi tempat itu dan menggunakan pedangnya untuk menciptakan berbagai serangan berbentuk pedang. Mari kita lihat apakah kamu akan terus menjadi begitu baik setelah aku menghancurkan semua pertahananmu. Astaga, astaga, dengan cepat bilah udara, sebesar orang dewasa. Menembus udara di wilayah gurun dataran hitam, menuju ke lokasi pria itu. Menderita, karena memang begitu, mari kita selesaikan ini di lain hari. Pembunuh itu berpikir ketika dia mulai mencoba meninggalkan tempat itu. Dia adalah seorang kultivator yang berspesialisasi dalam serangan mendadak. Karena usahanya sebelumnya gagal, tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap berada di tempat ini. Apalagi tim asuhan Celeste masih punya Minos dan Miria. Dia bahkan bisa bertahan bertarung jika satu-satunya lawannya adalah Celeste, seseorang yang sedikit lebih lemah darinya. Namun, dalam situasi lain ini, pria ini benar-benar dirugikan. Mencoba kabur, Miria dan Celeste berkomentar hampir bersamaan ketika mereka akhirnya bergabung dalam pertarungan. Mulai menyerang ruang pelarian pria itu. Ledakan, ledakan, suara ledakan bergema di area itu karena gerakan membelok terus-menerus dari pria itu, yang melakukan serangan ke arah area terdekat. Meskipun ketiga orang itu dapat merasakan lokasi si pembunuh, manusia pada umumnya sangat bergantung pada penglihatan mereka dalam pertarungan. Oleh karena itu, kelompok Minos kesulitan mendapatkan akurasi serangan mereka pada tahap awal pertempuran ini. Di sisi lain, sebagai seseorang yang pernah melalui situasi serupa, pembunuh yang disewa untuk menangani Celeste berhasil menghindari serangan tersebut. Dia mondar-mandir di medan perang, menjatuhkan diri ke tanah, melompat, dan bahkan melancarkan serangan balik jarak jauh. Satu-satunya hal yang membuatnya takut adalah tubuhnya tampak semakin berat setiap kali Stuart muda menyerang. Akibatnya, ia merasa sangat rentan. Jika bocah ini tidak ada di sini, aku pasti sudah berhasil kabur. Dia mengeluh, melihat satu lagi bilah pedang menusuk ke arah lengannya. Ia kemudian menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan ini dengan bersandar ke samping dan membuat tebasan vertikal yang ditujukan ke Minos. Astaga, astaga, sial baginya, serangan yang diciptakan oleh belati itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh pedang perkasa Minos. Mari kita selesaikan ini dengan... Gumam Minos dalam hati, merasakan energi pria itu semakin melemah. Miria, Celeste, gunakan tekanan kultivasimu untuk menjatuhkannya. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Setelah mendengar ini, kedua wanita tersebut memahami apa yang harus mereka lakukan dan segera berhenti menyerang pria tersebut. Mereka kemudian mulai menggunakan energi spiritual yang tersisa di tubuh mereka untuk membuat tangan besar yang terbuat dari energi spiritual. Setelah melihat perubahan yang terjadi dalam pertempuran, pembunuh itu mengerutkan alisnya erat-erat saat dia merasakan getaran di punggungnya. Sial, aku harus pergi dari tempat ini, atau aku akan tamat dalam beberapa pukulan lagi. Jadi, pikirnya saat keringatnya tampak semakin dingin. Dia kemudian mencoba lari dari tempat itu sekali lagi, menggunakan banyak kawah yang terbentuk di sana untuk menyeimbangkan dirinya dan menghindari serangan Minos dengan melakukan hal seperti itu. Nah, jangan paksa aku. Dia berteriak dengan suara lelahnya, mencoba menarik sisi rasional lawannya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan tempat ini, tidak peduli apa yang kamu katakan. Pedang spasial, astaga, astaga. Bangkitnya dataran hitam bab 495, teror. Dengan cepat pedang yang diciptakan oleh gerakan Minos memotong udara di tempat itu, menuju ke lengan pembunuh itu. Setelah merasakan ini, pria ini, yang hampir kehabisan energi karena seni melahap, memucat saat dia mencoba menghindar dan melindungi dirinya dari seni melahap. Ledakan. Sial baginya, pertarungan ini sudah melewati titik di mana dia bisa dengan mudah menghindari serangan Minos. Akibatnya, salah satu bilah itu mengenai salah satu lengannya dengan keras. Memotong sikunya, bajingan, aku akan membunuhmu. Dia berteriak putus asa pada saat yang sama ketika dia jatuh kembali ke tanah dan bernapas dengan tergesa-gesa. Di awal pertarungan, ia berhasil menghindari banyak serangan dari Minos dan kedua wanita tersebut. Namun seiring berjalannya pertandingan, akurasi ketiga orang tersebut semakin meningkat karena pembunuh bayaran ini kehilangan energinya karena teknik pendukung Minos. Dan akibat dari itu adalah serangkaian luka yang didapat orang ini saat melawan ketiganya, yang berpuncak pada situasinya saat ini. Jika seseorang melewati tempat itu sekarang, dia akan melihat seorang pria muncul dan terus menghilang di satu tempat. Seolah-olah dia adalah ilusi yang bervariasi antara yang terlihat dan yang tidak terlihat.
Setiap kali tubuhnya terlihat, Minos dan teman-temannya dapat melihat wajah si pembunuh yang bengkak dan banyak luka serta bekas pertempuran di sekujur tubuhnya. Dia sudah selesai, dan sepertinya dia tidak bisa lagi berdiri. Bunuh aku! Aku tidak bisa bertarung lagi! Dia berkata dengan nada gelap, setelah menyadari dia hampir tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Sebagai seorang pembunuh berpengalaman dengan ribuan pembunuhan, pria ini tahu tidak ada jalan keluar baginya dari situasi ini. Lakukan, bocah, jangan bilang kamu tidak punya nyali. Dia menggoda Minos sambil menoleh ke samping dan melihat ke arah ketiga orang itu. Minos berjalan ke arahnya, sementara Miria dan Celeste berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Di luar mereka, monster pasangan Neal bersembunyi di belakang tuannya, dengan kepala tertunduk, gemetar ketakutan. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Komentar Minos tanpa menunjukkan emosi yang besar saat dia semakin dekat dengan orang yang tergeletak di tanah itu. Hahaha, itu yang kupikirkan. Kamu takut pada kami kan? The Scourges of the Devil adalah organisasi paling kuat di utara benua tengah. Cacing yang hanya berlevel 48 tidak akan punya nyali untuk itu, hahaha. Dia tertawa gila-gilaan sementara tubuhnya bergetar hebat. Benar, mendekatlah, bajingan. Aku tidak bisa mendapatkan perempuan jalang itu, tapi karena aku akan mati. Aku akan membawamu bersamaku. Dia berpikir dengan kejam, menyadari Minos terus mendekatinya. Pada saat yang sama, dia sudah bersiap untuk memulai pengorbanannya dan melakukan serangan mendadak terakhir dalam hidupnya. Aku tidak pernah berpikir aku akan mati seperti ini. Ironis sekali, aku yang selalu mengejek orang lemah yang menggunakan hal seperti itu. Tapi itu bukan kematian yang tidak adil. Selama bocah itu mati, kematianku tidak akan sia-sia. Lagi pula, menjatuhkan seorang jenius sambil terjatuh bukanlah hal yang memalukan. Ketika Minos hanya berjarak beberapa meter dari pembunuh itu. Orang itu tiba-tiba mengangkat satu-satunya tangannya yang tersisa setinggi tubuhnya, lalu pengorbanan dimulai. Karena aku tidak bisa lepas dari situasi ini. Aku akan membawamu bersamaku. Setelah dia selesai mengatakan itu, energi gelap muncul di dekat tangan pembunuh ini sementara tubuhnya cepat menua. Kulitnya tiba-tiba menjadi gelap, volume tubuhnya mengecil, seolah-olah semua airnya tiba-tiba menguap, membuatnya sangat kurus. Rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi putih dan kemudian mulai rontok, bersamaan dengan penurunan level pria itu secara tiba-tiba. Artinya, bahkan jika dia hampir kehabisan energi sebelumnya, dia masih akan dikenali sebagai kultivator level 54 oleh siapapun di lokasi itu. Namun, setelah perubahan seperti itu, budidayanya turun ke level 0 hanya dalam hitungan detik. Sebuah pengorbanan. Minos dan kedua wanita itu berteriak kaget hampir bersamaan saat rasa krisis muncul di hati ketiganya. Mereka semua tahu betapa buruknya pengorbanan seseorang. Namun, jika hal seperti itu dilakukan oleh Raja Spiritual, tepatnya yang berada di level 54, kehancurannya akan jauh lebih besar daripada yang dialami oleh para kultivator pada tahap kelima. Faktanya, hal seperti itu dapat menghancurkan seluruh lingkungan di kota kecil. Kotoran. Mereka bertiga memikirkannya secara tidak sadar ketika mereka berbalik untuk berlari ke arah yang berlawanan dengan tempat pembunuh itu tergeletak di tanah. Ledakan. Namun, tidak lama setelah mereka menyadari apa yang pria itu coba lakukan, sebuah ledakan terfokus pada lokasi si pembunuh, terjadi di lokasi tersebut. Dalam sepersekian detik, api hitam menyebar ke seluruh wilayah itu seolah-olah itu adalah bola yang mengembang, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Batu, tanah, apapun yang bersentuhan dengan api hitam itu menghilang dengan kecepatan luar biasa. Bersamaan dengan itu, ketiga manusia dan seekor binatang berlari menyelamatkan nyawa mereka. Dengan pertahanan mereka yang sepenuhnya terangkat, mereka sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Selain Minos, kedua wanita itu memasang ekspresi teror yang tulus di wajah cantik mereka. Mereka dapat merasakan jika mereka terjebak dalam ledakan itu, hidup mereka akan berakhir. Dan itu tidak berbeda dengan monster Celeste. Makhluk seperti itu adalah orang pertama yang menyadari pengorbanan si pembunuh, tapi meskipun dia jauh lebih maju dari yang lain, dia berkeringat dingin saat ini. Bulunya terangkat, dan dia lari dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang, dengan mata terbelalak ketakutan. Kotoran, ledakan, namun hanya dalam sepersekian detik saat semua ini terjadi. Ledakan tersebut berakhir, menciptakan hembusan angin kencang di area tersebut dan menimbulkan banyak debu di sekitarnya. Benar, fu, ahahaha. Celeste dan Miria berteriak secara bersamaan saat mereka masing-masing bersembunyi di balik lengan mereka, dengan pertahanan mereka aktif sepenuhnya. Itu semua terjadi terlalu cepat. Jika ada orang lain yang berada di tempat ini, mungkin orang tersebut tidak akan bisa melihat seluruh detail dari apa yang terjadi, mengingat kekuatan rata-rata di wilayah tersebut. Namun, momen ini diperpanjang bagi mereka yang terlibat dalam situasi seperti itu, seolah-olah waktu telah melambat secara signifikan.
Masing-masing dari mereka merasakan energinya berkurang dengan cepat saat pertahanan mereka diaktifkan, dan mereka berharap ledakan akan berhenti sebelum mereka kehabisan tenaga. Namun, kenyataannya tampak terlalu sulit, dan sebelum mereka dapat melihat akhir ledakan, pandangan mereka mulai menjadi gelap. Saya akan mati. Pikiran seperti itu terlintas dalam benak Miria yang gelisah sesaat sebelum dia pingsan di tempat itu. Ledakan. Akhirnya, setelah beberapa detik, api hitam yang diciptakan oleh pengorbanan pembunuh itu menghilang dari tempat itu. Dengan itu, tabir asap besar yang terbentuk perlahan-lahan berkurang karena angin malam di bagian dataran hitam ini, sedikit demi sedikit mengungkap hasil dari pertempuran mengerikan ini. Di sana, sebuah kawah dengan radius beberapa ratus meter mulai terlihat di dalam asap. Di saat yang sama, bau darah yang menyengat tercium di udara, bersamaan dengan bau khas benda terbakar. Terakhir, di berbagai bagian kawah itu, siapapun yang melewati lokasi tersebut dapat dengan mudah membedakan 3 jenazah. Salah satunya tampak seperti tubuh binatang buas, yang lainnya adalah seorang wanita, dan yang terakhir adalah bangkitnya dataran hitam bab 496, tingkat 49. Benar, ruangan di kerajaan tata ruang tiba-tiba bergetar, dan dalam sepersekian detik, Minos terjatuh berlutut di lantai tanah tempat itu. Pada titik ini, dia rapuh, wajahnya pucat pasi, meludahkan darah saat dia terbatuk-batuk. Selain itu, lebih dari separuh pakaiannya telah terbakar akibat serangan bunuh diri pembunuh tersebut, sementara beberapa bekas luka bakar terlihat di sekitar tubuh pemuda tersebut. Dasar bajingan! Dia berteriak marah, menyesali apa yang telah terjadi. Dia tidak terluka parah, tapi tetap saja, Stuart muda merasa sangat sedih atas apa yang telah terjadi. Dia ingin menyegel budidaya pria itu dan kemudian membawanya ke kota kering, di mana penguasa ini akan mencoba menemukan beberapa jawaban atas banyak pertanyaannya. Namun, Minos tidak menyangka orang seperti itu akan rela mengorbankan dirinya. Lagi pula, tidak banyak yang cukup kuat untuk menerima konsekuensi dari tindakan seperti itu. Itu sebabnya pemuda ini mengekspos dirinya pada pengorbanan lawan seperti itu. Akibatnya sangat buruk bagi Minos, dan dia hampir terluka parah. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa dia memutuskan untuk melarikan diri ke kerajaan tata ruang saat dia melihat api hitam yang tercipta dari serangan terakhir, dia, orang yang paling dekat dengan pembunuh itu, tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Teknik pertahanannya akan kehilangan efeknya sepenuhnya pada saat dia berteleportasi. Dan api itu telah melukainya. Jika terlambat 1 atau 2 detik, itulah akhir dari pemuda ini. Kotoran, aku kehilangan kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Scourge of the Devil. Dia mengeluh sambil mulai tenang. Pertarungan selalu menimbulkan badai emosi, terutama dalam situasi mendekati kematian seperti yang baru saja dihadapi Minos. Tetapi pemuda ini memiliki pengetahuan luas tentang seorang ahli yang telah melihat hampir semua hal. Oleh karena itu, dia tidak lambat dalam menata pikirannya dan mulai menganalisis situasi saat ini. Batuk, aku ingin tahu apakah Celeste dan Miria baik-baik saja. Kuharap luka mereka tidak terlalu serius. Dia bergumam pelan, segera setelah menyadari bahwa sensasi di jiwanya sama dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Karena itu, mengingat dia dan kedua wanita itu baru saja membuat kontrak jiwa, Minos bisa saja mengetahui betul kalau Celeste dan Miria masih hidup. Tentu saja, tidak ada cara baginya untuk mengetahui seberapa buruknya mereka karena sensasi dalam jiwanya, yang dihasilkan oleh kontrak jiwa yang mengikat di antara mereka. Kedua wanita itu bisa saja berada di ambang kematian, atau bahkan baik-baik saja, terpental. Namun, Minos tidak akan mengetahui hal itu sampai dia kembali ke lokasi itu. Bagaimanapun, sambil batuk beberapa mulut darah lagi, akhirnya Emlyn dengan cepat berlari menuju tempat Minos muncul. Sebagai penjaga kerajaan tata ruang, Emlyn menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa setiap prajurit pasukan elit. Namun tiba-tiba, dia merasakan Minos tiba di tempat ini, praktis tanpa energi di tubuhnya. Hal seperti itu tidak lazim terjadi. Faktanya, hal itu tidak pernah terjadi. Jadi, rubah ini tidak butuh waktu lama untuk memahami maksud perkataannya dan segera berlari ke arahnya. Edward, yang sedang berkultivasi di samping danau kerajaan tata ruang, tiba-tiba membuka matanya setelah menyadari kegelisahan Emlyn. Dia kemudian melihat ke arah rumah di sebelahnya. Dia kemudian melihat sosok Minos berlutut di tanah, tampak sangat menyedihkan. Apa? Dia berkata dengan kaget sambil bangkit dan berlari menuju pemuda itu. Minos, apa yang terjadi? Emlyn mengatakan sesuatu setelah berdiri di samping pemuda yang lemah ini dan menyadari bahwa dia tidak dalam bahaya. Tuan Minos, apakah ada yang tidak beres dalam perjalanan Anda? Apakah salah satu wanita itu menipu Anda? Edward bertanya, mengingat informasi yang dia dan orang-orang tingkat tinggi lainnya di ketentaraan ketahui. Mendengar ini, Minos menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan kemudian mendongak untuk melihat Edward dan Emlyn di depannya. Akhirnya, lebih jauh lagi, dia melihat sosok seorang pemuda pirang mendekati tempat itu.
Sementara itu Elena telah mencapai level 50, dan dia akan segera meninggalkan kota kering untuk menuju Pulau Batu. Namun, dia masih menjalankan tugasnya di ketentaraan, jadi dia masih berada di tempat di mana dia biasanya berlatih. Minos, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan heran. Pemuda itu selalu begitu kuat hingga penampilannya saat ini benar-benar mengacaukan pikiran pemuda pirang ini. Akhirnya, setelah batuk beberapa kali, Minos mulai menjelaskan apa yang terjadi, merangkum semuanya dalam beberapa kata. Setelah menandatangani kontrak jiwa dengan mereka berdua, kami diserang oleh Raja Spiritual saat kami kembali ke kota kering. Pada akhirnya, dia hanya berada di level 54, dan dia sudah terluka parah saat memulai pengorbanan, yang mengakibatkan kondisiku saat ini. Sebuah pengorbanan, Elena berkata dengan suara rendah sambil menelan ludahnya dan membayangkan betapa mengerikannya hal seperti itu. Mengerikan sekali, apakah kedua wanita itu sudah mati? Edward bertanya sambil menutup mulut dengan tangan kanannya dan merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Baginya, yang sudah berada di level 51 dan mengetahui betapa berbedanya tingkat energi di tahap ke-6, dia sangat memahami teror dari seorang kultivator level 54. Akibatnya, dia mengira mungkin tidak satu pun dari wanita itu yang selamat. Tidak, mereka masih hidup, tapi aku tidak tahu bagaimana situasi mereka. Mungkin mereka baik-baik saja, karena mereka berdua berada jauh dari pria itu. Tapi ledakan itu sangat mengerikan, jawabnya dengan nada khawatir. Ngomong-ngomong, aku hampir tidak punya waktu untuk berteleportasi ke sini, jadi aku harus meninggalkan mereka. Dia kemudian mengambil jeda sejenak dan memikirkannya sampai dia mulai memberikan perintahnya. Edward, Elena, aku ingin kalian berdua memeriksa keduanya dan membawa mereka ke kota kering secepat mungkin. Saya tidak tahu bagaimana situasi mereka, atau apa yang mungkin terjadi di sekitar wilayah tempat kita berada ketika semuanya terjadi. Jadi, saya akan mengirim Anda ke sana sekarang. Apakah Anda memahami semuanya? Ya, keduanya berkomentar secara bersamaan, masih dengan wajah yang berubah secara signifikan mengingat berita yang mereka dengar dari Minos. Mereka tahu bahwa selalu ada kemungkinan ada musuh lain. Oleh karena itu, keduanya secara psikologis sudah bersiap untuk bertindak saat mereka dikirim ke sana. Di sisi lain, salah satu alasan Minos ingin mengirim mereka keluar dari kerajaan tata ruang adalah karena kerentanan kedua wanita tersebut saat ini. Lagi pula, meski mereka keluar dari bahaya, mereka pasti kelelahan. Akibatnya, sekelompok binatang di awal budidaya tahap kelima pun berpotensi membahayakan nyawa kedua wanita tersebut. Dan hal seperti itu tidak bisa diterima. Minos baru saja mendaftarkan mereka ke dalam pasukannya. Jadi, dia tidak bisa kehilangan mereka karena kemungkinan seperti ini. Akhirnya, Stuart muda bangkit dari tempatnya dan meletakkan tangannya di salah satu bahu Elena dan satu lagi di bahu Edward. Selesaikan ini secepatnya, dan jangan lupa mengambil cincin spasial yang ditinggalkan pria itu. Akhirnya, jangan ganggu aku. Setelah aku pulih, aku akan pergi bersama Emlyn kembali ke kota kering. Oke, keduanya mengatakan ini, dan kemudian ruang melayang di sekitar mereka. Benar, setelah Elena dan Edward pergi, Minos menghela nafas sejenak sambil mengambil sebagian buah spiritual dari cincin spasialnya. Aku mungkin akan mencapai level 49 setelah aku selesai pulih dari pertarungan ini dalam beberapa jam ke depan. Tapi aku hampir tidak bisa bahagia setelah hal seperti itu terjadi. Aku hanya berharap kerusakan pada keduanya tidak terlalu besar. Kemudian, Stuart muda berjalan di samping Emlyn, membicarakannya, sampai dia memasuki rumah danau itu, tempat dia ingin memulihkan diri. Sementara itu, di luar kerajaan tata ruang. Benar, bangkitnya dataran hitam bab 497 hasil mengerikan. Tiba-tiba Elena dan Edward muncul di tempat yang sama dari tempat Minos berteleportasi tadi, di area terdalam dari kawah besar itu. Saat muncul di sana, keduanya dengan cepat melihat kerusakan yang disebabkan oleh ledakan yang diakibatkan oleh pengorbanan Raja Spiritual level 54, yang membuat mereka merasakan getaran ketakutan di kulit mereka. Kehancuran seperti itu benar-benar mengerikan hingga mengejutkan bahkan orang-orang di tahap ke-6 yang sangat menyadari kemampuan orang-orang dalam jangkauan budidaya tersebut. Luar biasa, apakah kedua wanita itu benar-benar selamat? Elena bertanya dengan ragu sambil melihat sekeliling tempat itu, yang masih banyak asap dan debu di udara. Sesuatu yang mengurangi jarak pandang di sana. Benar-benar mengerikan, komentar Edward dengan suara rendah setelah menelan ludahnya dan mengamati sekeliling. Mari kita lihat. Saya rasa saya sudah mengidentifikasi keduanya dan binatang buas yang bepergian bersama kelompok Tuan Minos. Oke, segera setelah kata-kata ini diucapkan, keduanya bergerak menuju kedua wanita itu di dua tempat berbeda di dekat sisi luar kawah besar itu. Kedua wanita itu berada jauh dari pembunuh itu pada saat pengorbanan, jadi mereka berhasil menjauh dari fokus ledakan dibandingkan Stuart muda. Dalam hal jarak ke fokus kawah, Miria berada pada jarak terpendek, sementara Celeste dan binatang buasnya berada agak jauh dari titik tersebut.
Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, baik monster Celeste maupun dirinya sendiri memiliki keunggulan yang jelas dalam hal posisi dan kecepatan individu dibandingkan Miria. Alhasil, di momen genting itu, Ibu Viola sedikit tertinggal. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mendekati salah satu tubuh manusia itu. Mereka tidak dapat menangani satu persatu, karena demi kepentingan dataran hitam, keduanya dapat bertahan hidup. Di sisi lain, sayangnya bagi monster Celeste, itu bukanlah prioritas di sini. Ia hanya bisa berharap tuannya dan Miria tidak berada dalam situasi hidup dan mati, jadi Edward atau Elena memutuskan untuk membantunya. Kalau tidak, situasinya bisa jadi mengerikan. Pokoknya, saat Elena melihat tubuh Miria, wanita muda ini merasakan getaran yang lebih hebat lagi, menyadari betapa terlukanya wanita ini. Miria terlihat sangat menyedihkan, hampir telanjang, dengan lebih dari separuh tubuhnya terbakar hingga kulitnya tidak terlihat seperti manusia. Selain itu, wajahnya penuh dengan lepuh merah. Pada saat yang sama, aliran darah kecil terus mengalir dari wajahnya, yang saat ini tidak dapat dikenali. Tapi Elena bisa melihat mata Miria yang terbuka tapi tidak memiliki cahaya. Seolah jiwanya telah meninggalkan tubuh ini, kosong. Dan tatapan tak bernyawa seperti itu adalah hal yang menakutkan untuk dilihat menurut pendapat pemuda pirang ini. Apakah dia belum mati? Elena mempertanyakan dirinya sendiri sekali lagi saat dia mulai menyelidiki lebih dalam ke tubuh Miria. Ibu Viola mungkin berada di level 52. Namun, kenyataannya dia jauh lebih lemah dalam bertahan dibandingkan Elena sendiri, karena dia belum menerima peluang tentara dataran hitam. Oleh karena itu, Miria tidak memiliki teknik tingkat perak untuk digunakan pada saat putus asa itu. Sebaliknya, dia harus mencoba melarikan diri dari area tersebut di bawah pengaruh ledakan itu dan pada saat yang sama, mempertahankan dirinya hanya dengan teknik tingkat biru. Hasilnya pun tidak mengejutkan. Dengan kemampuan bertarung yang hanya sedikit lebih baik daripada Elena yang baru dipromosikan ke level 50, Miria menderita akibat ledakan sebelumnya. Benda seperti itu biasanya bisa menimbulkan kerusakan mematikan pada musuh yang lebih kuat daripada musuh yang memulai pengorbanan. Jadi, bagi seseorang yang lemah seperti wanita ini, hal itu sangat mempengaruhi dirinya. Namun, Miria beruntung, karena jaraknya sebelumnya dari pembunuh itu. Dia menghindari kemungkinan terburuk dan berhasil bertahan dengan pengembangan spiritualnya yang utuh. Dan Elena langsung merasakannya. Di saat yang sama dia merasakan jantung wanita itu berdetak aneh. Dia akan bertahan, tapi akan menjadi tragedi bagi seseorang dengan kecantikannya untuk menerima kenyataan barunya. Elena menghela nafas kasihan saat dia mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan menggantikan Miria. Elena tidak tahu apakah atau kapan Miria bisa pulih sepenuhnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan situasi seperti ini dalam semalam. Paling tidak, wanita yang terbaring di kawah itu membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya. Setelah itu, Elena segera memasukkan beberapa pil ke dalam mulut wanita itu sambil menggunakan energi spiritualnya untuk menimbulkan efek dari hal tersebut. Setelah itu, nyawa Miria tidak lagi terancam. Namun, dia masih sangat membutuhkan bantuan dokter, sehingga remaja putri ini melakukan apa yang dia bisa secepat mungkin. Mungkin Dilian bisa menyelesaikan ini. Elena memikirkannya sejenak ketika dia akhirnya melihat ke depan dan melihat bahwa Edward juga melakukan hal yang sama dengannya. Di sana, Celeste berada dalam posisi yang mirip dengan Miria. Namun penampilan wanita itu jauh lebih baik daripada Ibu Viola, sampai-sampai ciri fisiknya tidak banyak berubah sehingga tidak bisa dikenali. Bahkan, hampir seluruh tubuhnya mengalami luka bakar. Tetap saja, ini adalah cedera dengan kompleksitas rendah, hal yang Edward yakini akan diselesaikan dengan bantuan Dilian atau ahli racun tingkat 2. Selain luka bakar, Celeste tampak kelelahan, namun kondisi organ dalamnya tidak terlihat terlalu buruk. Dia hanya mengalami beberapa luka dalam ringan, dan hampir tidak ada komplikasi berarti yang memerlukan perawatan tingkat tinggi. Namun bahkan dalam situasi seperti ini, Edward masih memasukkan beberapa pil ke dalam mulut wanita itu dan memaksanya meminumnya. Hal seperti itu dapat mencegah beberapa masalah di masa depan, seperti hilangnya vitalitas. Hal seperti ini merupakan akibat luas dari cedera yang tidak ditangani secara memadai pada waktu yang tepat. Hal ini karena tubuh seorang kultivator secara alami memiliki faktor generasi, yang akan berusaha memperbaiki diri selama individu tersebut masih hidup. Namun perbaikan mandiri ini mungkin tidak sebaik yang Anda bayangkan, terutama dalam kasus seseorang yang mengalami cedera parah dan tidak memberikan perawatan yang tepat. Bagaimanapun, pemulihan yang salah dapat menyebabkan masalah kronis. Meski begitu, Edward tidak menganggap enteng situasi Celeste. Beberapa waktu berlalu, dan akhirnya Edward selesai melakukan perawatan utama Celeste. Sementara itu, Elena masih berada di sisi Miria, karena situasi wanita ini jauh lebih kompleks dibandingkan wanita lainnya. Dan menyadari hal tersebut, Edward segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekati lokasi di mana monster Celeste berada.
Memalukan. Sudah mati. Dia bergumam dengan suara rendah, merasakan tidak adanya detak jantung pada binatang besar itu dan juga fakta bahwa jiwanya telah menghilang. Binatang buas Celestella yang berhasil menjauh dari ledakan. Namun, karena ia baru berada di level 42, ia tidak mampu menahan kekuatan api hitam itu, ia mati seketika saat terkena dampaknya. Hasilnya adalah tubuhnya yang sangat besar, telah terbakar lebih dari 60%. Akhirnya, setelah berduka atas kehilangan binatang ini, Edward mengumpulkan sisa mayatnya agar dia bisa memberikannya kepada Celeste ketika dia bangun. Kemudian dia berjalan ke tengah kawah itu, di mana cincin spasial sedang menunggu untuk dikumpulkan. Mari kita lihat apakah dia meninggalkan sesuatu yang berharga. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian Edward dan Elena meninggalkan tempat itu, membawa kedua wanita yang tak sadarkan diri itu ke kota kering. Mereka tidak memiliki tunggangan untuk membantu mereka, tapi jika mereka bergerak dengan kecepatan penuh, mereka masih bisa sampai ke tempat itu dalam waktu kurang dari 3 hari. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 498, Perawatan Mirya. Di lokasi tertentu di bagian utara benua tengah, terdapat pegunungan yang luas, dengan lapisan es yang tebal di posisi tertingginya. Dari waktu ke waktu, burung-burung yang berwarna putih seluruhnya terbang menuju sebuah lubang kecil di dekat puncak salah satu gunung di pegunungan itu. Dan jika seseorang berada di sekitar tempat ini dan memperhatikan, orang tersebut pasti dapat melihat bahwa burung-burung tersebut membawa benda yang sama di cakarnya. Benda seperti itu tampak seperti silinder kecil, yang biasanya digunakan di wilayah ini untuk menyimpan pesan yang dikirim oleh burung unik. Burung gagak adalah salah satu jenis burung yang unik, tetapi burung lainnya, seperti burung putih, datang dan pergi dari gunung itu. Akhirnya ketika memasuki lubang itu, burung-burung itu akan melewati tempat yang sekilas terlihat sangat biasa. Namun, setelah beberapa puluh meter di dalam gunung itu, segalanya berubah total. Ada sebuah istana indah di tempat seperti itu, sebesar markas besar keluarga bangsawan daerah. Di sana, beberapa ratus orang berpatroli di sekitarnya, semuanya berpakaian hitam. Terakhir, jauh di dalam gedung besar itu, terdapat ruangan yang penuh dengan benda-benda mirip lampu, yang memiliki nama berbeda-beda pada plakat logam kecil. Akhirnya, pada titik tertentu, salah satu bohlam ini tiba-tiba terbakar sebelum meledak berkeping-keping. Apa? Orang yang bertanggung jawab atas tempat itu berteriak kaget, menyadari apa yang telah terjadi. Reaksi dari lampu jiwa seperti itu hanya terjadi dalam satu situasi, yang merupakan pengorbanan orang yang telah meninggalkan tanda spiritualnya pada susunan spiritual jenis ini. Pengorbanannya begitu luar biasa sehingga ketika diaktifkan, semua jejak jiwa orang itu akan terbakar habis. Meski itu hanya bekas kecil. Seolah-olah hukum alam sendirilah yang bertanggung jawab untuk menghapus sepenuhnya keberadaan makhluk yang berani mengorbankan dirinya sendiri. Kotoran. Salah satu tetua mengorbankan dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Keres sudah berada di level 54. Siapa yang akan meninggalkannya dalam situasi yang menyedihkan? Dia mengatakannya dengan lantang sambil membaca informasi penting yang ada di dalam amplop yang biasanya ditempel pada plakat logam itu. Setelah itu, dia segera berlari menuju komando istana itu untuk melaporkan kematian Keres yang lebih tua. Menyedihkan. Kami pasti akan menunjukkan kepada orang yang bertanggung jawab atas hal ini apa yang terjadi jika iman kami ditantang. Dewa kematian pasti tidak akan mengecewakan kita. Dia berpikir sendiri sambil mengepalkan tinjunya erat-erat sebelum melangkah ke tempat yang dia tuju. Dia kemudian sampai di sebuah aula besar, di mana terdapat sebuah patung setinggi hampir 10 kaki, melambangkan seorang pria serba hitam, mengenakan tudung di kepalanya, dengan tangan terentang dan melihat ke bawah. Di sekitar tempat itu, beberapa orang sedang berlutut mengelilingi patung itu sambil mengucapkan kombinasi kata-kata memuji dewa kematian. Kita. Pada saat itu, pria tersebut menundukkan kepalanya. Kemudian, dia mulai mengitari tempat itu tanpa memunggungi patung itu hingga akhirnya mencapai ruangan tertentu. Tuhan, saya ingin melaporkan kematian seorang tetua. Dia berasal dari Legiun Pencambukan Iblis kami. Memang benar, ini adalah markas besar organisasi yang paling ditakuti di utara benua tengah, rumah para pembunuh, Scourges of the Devil. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada periode ini, Minos telah naik ke level 49 sambil memulihkan diri di kerajaan Tata Ruang. Dia telah membuat kemajuan seperti itu sehari sebelumnya. Setelah itu, dia dan Emlyn segera meninggalkan kerajaan Tata Ruang dan kembali ke lokasi pertempuran antara kelompok muda Stuart melawan pembunuh Scourges of the Devil. Setelah itu, keduanya dengan cepat bergerak melewati medan dataran hitam yang tak bernyawa hingga mereka tiba di kota kering pagi ini. Bahkan tanpa satupun cakarnya, Emlyn masih jauh lebih cepat daripada binatang buas pada tahap budidaya kelima, seperti orang yang telah memindahkan Minos dan kedua wanita itu sebelumnya. Oleh karena itu, mereka menempuh jarak yang tersisa dengan sangat cepat hingga mencapai tujuan. Akhirnya, setelah sampai di depan tembok kota kering, Minos mengirim Emlyn kembali ke kerajaan Tata Ruang.
Dia kemudian berjalan menuju rumah sakit setempat. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan Elena dan Edward, keduanya pasti sudah mencapai kota ini sekarang. Akibatnya, Celeste dan Mirya kemungkinan besar akan dirawat Dillian di rumah sakit umum. Bagaimanapun, saat ini, Minos baru saja tiba di tempat kedua wanita itu menerima perawatan. Edward dan Elena juga ada di sekitar tempat ini, menyaksikan Dillian dan beberapa dokter lokal merawat keduanya. Kedua tentara itu telah tiba di tempat ini belum lama ini, jadi mereka masih ada, mengamati situasi keduanya. Setelah membawanya selama hampir 3 hari, Edward dan Elena mau tidak mau mengkhawatirkan mereka, terutama Mirya yang terlihat mengerikan. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang tertarik untuk meninggalkan tempat ini sampai Minos tiba di ruangan itu. Di sisi lain, baik Neal maupun Viola tidak ada di lokasi ini. Lagi pula, belum lama ini kedatangan kelompok ini, dan ini masih permulaan hari di kota ini. Bagaimana situasi mereka? Minos bertanya pada Dillian sambil menelan ludahnya dengan gugup setelah melihat situasi Mirya. Celeste baik-baik saja. Dia akan bangun dari komanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Setelah itu, dengan perawatan dari dokter kelas 2 tingkat rendah dan aku, dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Tapi, dia kemudian berhenti sejenak untuk memikirkan lebih lanjut keadaan Mirya. Dillian saat ini sedang menggunakan keahlian medisnya secara maksimal untuk menyembuhkan luka paling rumit di tubuh Mirya, yaitu luka di organ dalam wanita ini. Tapi dia tidak memiliki keyakinan 100% untuk bisa menyelesaikan situasinya sepenuhnya. Dia kemudian melanjutkan, Tuan Muda, kasus Mirya parah. Saya dapat mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja dalam jangka panjang, karena budidayanya tidak dirugikan, juga tidak ada struktur tubuh utama yang dirugikan. Dia pasti tidak akan menjadi lebih lemah karenanya. Tapi ini akan memakan waktu, atau lebih tepatnya, aku masih belum bisa menyelesaikan masalahnya dalam waktu singkat. Dillian lalu memejamkan matanya sejenak dan berkata, dia mungkin akan koma selama sekitar 3 bulan atau lebih. Setelah itu, saya hanya bisa menjamin kesembuhan totalnya setelah saya mencapai level 56. Elena secara tidak sengaja mengeluarkan suara saat dia mencoba menutup mulutnya dengan tangannya. Semua ini, apakah tidak ada alternatif lain? Desak Minos. Pemuda ini merasa bersalah atas apa yang terjadi, terlebih lagi karena kedekatannya dengan Mirya. Meskipun mereka berdua tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap satu sama lain, dia tetaplah rekannya, dan pemuda ini mau tidak mau peduli dengan hidupnya. Mendengar ini, Dillian berpikir sejenak, masih menggunakan teknik penyembuhan tingkat emas pada Mirya. Mungkin jika kita bisa mendapatkan ahli racun tingkat menengah tingkat 2, mungkin kita bisa mempersingkat waktu pengobatan menjadi setengahnya. Dia berkomentar, melihat ke samping seperti sedang melakukan perhitungan mental. Dillian kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang spesialisasi tersebut. Meskipun demikian, karena profesinya dan para ahli racun berhubungan dengan tubuh manusia, pria ini bisa mendapatkan gambaran samar tentang efek pengobatan kombinasi yang dilakukan oleh para profesional di bidang ini dan profesinya terhadap Mirya. Minos berkata dengan suara rendah ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata aku bertemu dengan ahli racun yang sangat berbakat di Kerajaan Ombak. Aku ingin membawanya ke sini sebelumnya, tapi dia terlalu berbahaya bagiku saat itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 499, Tantangan dan Peluang. Namun, sekarang membawanya ke sini tidak akan terlalu sulit, dan dia akan bisa membantumu dalam perawatan Mirya. Minos kemudian menoleh ke Edward dan berkata, aku akan memberimu misi untuk menyelesaikan ini. Aku ingin kamu pergi ke Alamanda di Kerajaan Ombak dan mencari wanita bernama Regina Garza. Dia sudah berada di level 57, jadi kamu akan mudah menemukannya. Tingkat 57, Dillian bertanya dengan ragu. Tuan Muda, tidak perlu mendatangkan ahli racun tingkat tinggi tingkat 2. Angkat yang lebih rendah sudah cukup. Tidak, menarik wanita ini ke sisiku adalah yang terbaik. Dengan dia di sini, kita akan dapat meningkatkan kualitas fisik prajurit pasukan elit lebih cepat. Dan dengan itu, kecepatan kultivasi mereka juga akan meningkat. Ini juga akan berdampak positif bagi saya. Seperti yang kalian bertiga ketahui, naik level ke kultivasi tahap 6 adalah proses yang jauh lebih ketat daripada yang sebelumnya. Minos mengatakan ini sambil memasang ekspresi serius di wajah mereka. Tantangan dan peluang akan mengiringi setiap perubahan tahapan budidaya. Dan semakin baik kondisi bagi kultivator untuk mencoba kemajuan tersebut, semakin baik pula imbalannya. Misalnya, terjadi kemacetan. Dinamakan hal seperti ini karena, pada titik ini, para kultivator yang berusaha melewatinya akan menghadapi tantangan yang melebihi apa yang umumnya dapat ditangani oleh tubuh mereka. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari luar agar orang-orang tersebut dapat mencapai kemajuan tersebut. Namun, meskipun seseorang tidak harus mengatasi hambatan untuk mencapai tahap ke-6. Seperti Minos, bukan berarti mereka tidak akan mengalami kesulitan atau imbalan setelahnya.
Sebaliknya, jika kultivator tersebut memenuhi persyaratan untuk maju dengan mudah, hal itu dapat menghasilkan manfaat yang lebih baik. Dan yang paling umum adalah peningkatan kecepatan kultivasi. Hal ini terjadi karena pembersihan spiritual tidak dilakukan terutama pada tubuh kultivator tersebut, melainkan berfokus pada jiwa. Dan pemurnian jiwa seperti itu, meskipun tidak meningkatkan bakat terpendam seseorang, masih dapat sedikit meningkatkan kualitas komponen makhluk hidup tersebut. Konsekuensi paling langsung dari hal ini adalah sedikit peningkatan kompresi, sesuatu yang berhubungan langsung dengan kecepatan kultivasi dan penguasaan teknik. Justru karena alasan itulah, Minos ingin mengambil kesempatan ini untuk membawa ahli racun itu ke kota kering. Dengan demikian, dia bisa menerima pengobatan racun dengan wanita itu sebelum kemajuannya, dan ini bisa memberinya manfaat yang signifikan. Bagaimanapun, sebelumnya dia masih tidak mau mengejar Regina Garza, karena itu berarti dia harus pergi tanpa setidaknya salah satu raja spiritualnya selama beberapa minggu. Namun, dengan kebutuhan akan tenaga profesional untuk perawatan Miria, hal seperti itu akan sia-sia. Minos menyalahkan dirinya sendiri atas situasi Ibu Viola dan, ditambah dengan keuntungan yang bisa didapat dari tindakan ini bagi kota kering, dia mau tidak mau mengubah pikirannya mengenai upaya ini. Begitu, Dilian bergumam dengan suara rendah, memahami hal ini. Memang dengan adanya ahli racun setingkat itu di kota kita, bagi kita yang sudah berada di tahap ke-6 atau hampir sampai, itu akan sangat bermanfaat. Mendengar hal tersebut, Elena dan Edward pun setuju dengan pernyataan itu, menganggukkan kepala dan tersenyum mengantisipasi hal seperti itu. Bagi mereka, para kultivator dengan talenta hitam, orang-orang yang mengalami hambatan kultivasi pertama kali ketika mereka mencapai level 50. Tahu betul rasa sakit yang harus mereka lalui untuk mencapai prestasi ini. Mereka memahami bahwa meskipun mereka sudah lebih dari 50% mencapai level ini sebelumnya, kesalahan terkecil di pihak mereka dapat mengakibatkan kematian atau kegagalan untuk maju. Jika hal seperti itu terjadi, situasi mereka tidak akan menyenangkan. Dan mereka harus menghadapi sesuatu yang mirip dengan apa yang dihadapi King Walker. Selain itu, jika hal seperti itu sudah sulit bagi mereka yang bertalenta hitam, bayangkan betapa sulitnya bagi mereka yang bertalenta biru. Dengan itu, mereka berdua mau tidak mau berharap untuk melakukan pengobatan racun dengan orang seperti itu agar kemajuan mereka di masa depan akan lebih lancar. Di sisi lain, sebagai anggota pasukan Minos, mereka juga ingin ribuan prajurit bertalenta biru itu mencapai budidaya tahap ke-6. Jadi, kemungkinan memiliki ahli racun terbaik di wilayah ini sangat menarik bagi kedua orang ini, yang hampir melupakan masalah Miria setelah mendengarnya. Minos lalu memandang Edward dan berkata, "Baiklah kalau begitu, Edward, aku akan meminta Ruth untuk meminjamkanmu binatang sewaannya. Elang itu sudah berada di tahap ke-5 dan akan bisa membawamu ke dan dari Alamanda dalam waktu kurang dari 6 minggu. 1 jam lagi, pergilah ke mansion, dan Mia akan memberimu kristal kelas menengah yang kamu butuhkan untuk meyakinkan wanita itu untuk datang ke sini. Setelah itu, elang Ruth akan menunggumu di pintu keluar utara tembok." "Baik, Tuan Minos," ucapnya sambil memberi isyarat khas daerah ini lalu meninggalkan tempat itu untuk mempersiapkan perjalanan ini. Minos lalu menatap Elena dan tersenyum. "Sedangkan kamu, Elena, karena kamu sudah mencapai level 50, jika kamu ingin mengunjungi keluargamu, inilah waktu terbaik. Kamu mungkin tidak akan rugi banyak jika pergi sekarang dan kembali sekitar 2 bulan. Saat itu, ahli racun mungkin sudah ada." "Oh, apakah kamu begitu yakin dia akan datang?" Elena bertanya. Dia sangat senang dengan kemungkinan itu, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa pihak lain mungkin masih menolak tawaran mereka. Bagaimanapun, orang seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam hal budidaya di wilayah ini. Dan bahkan jika wanita itu bukan seorang pejuang, dia masih seorang raja spiritual level 57, seseorang dengan pengalaman luas, kontak, del. Akibatnya, jika dia tidak menginginkan sesuatu, bahkan Minos akan sulit meyakinkannya sebaliknya. Tentu saja, wanita itu adalah yang paling ambisius dari semua orang yang pernah saya temui sejak saya memulai perjalanan kultivasi saya. Jadi, saya yakin dia akan datang setelah mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang. Kristal kelas di sekitar sini. Meskipun para ahli racun memperoleh banyak kristal tingkat menengah karena keterampilan mereka yang berharga, itu tidak berarti para profesional seperti itu tidak menginginkan lebih. Lagi pula, permintaannya mungkin bagus, dan mereka bisa mendapatkan banyak kristal. Tapi itu bukanlah sesuatu yang konstan hingga para profesional ini memiliki pasien setiap hari. Dan seperti orang cerdas lainnya, para profesional ini tidak akan melewatkan kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan meningkatkan jumlah perawatan yang dilakukan setiap tahunnya. Karena itulah, Minos sangat yakin Regina akan datang. Adapun setelah itu, dia memiliki tawaran yang lebih menarik lagi untuk wanita itu. Bagaimanapun, setelah mendengar tanggapan percaya diri Stuart muda, Elena tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Sebaliknya, dia hanya mengucapkan selamat tinggal pada Minos dan Dilian.
Dia kemudian meninggalkan rumah sakit itu, menuju kediamannya di kota kering. Dia memiliki tujuan yang sama dengan Edward. Bersiaplah untuk perjalanannya, tapi tidak seperti pria itu, pemuda pirang ini perlu mendapat lebih banyak perhatian daripada dirinya. Itu karena, dengan situasi Pulau Batu yang kacau, dia tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Aku tidak sabar untuk melihat bagaimana keadaan Ellen. Dia pasti sudah mencapai level 50 sekarang. Elena berpikir dalam hati sambil mengikuti jalannya. Sementara itu, Minos dan Dilian masih berada di ruangan rumah sakit umum, tempat beberapa dokter sedang merawat Mirya. Dilian telah menyelesaikan sesi pertamanya dengan wanita ini dan memerlukan waktu untuk istirahat. Jadi, hingga dia selesai pulih, dia meninggalkan beberapa bawahannya untuk merawat wanita itu. Nyawanya tidak dalam bahaya, namun perawatan berkelanjutan ini dapat memaksimalkan kecepatan kesembuhannya. Dan mengingat fakta bahwa setiap raja spiritual sangat penting bagi kota kering, Dilian tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Bahkan jika sikapnya hanya menghasilkan perbaikan satu hari. Menurut pendapat pria ini, itu akan sangat berharga. Akhirnya, saat Dilian sedang beristirahat dan Minos memperhatikan keadaan Mirya, seorang wanita muda masuk melalui pintu kamar itu. Mama, bangkitnya dataran hitam bab 500 keberangkatan. Mendengar suara Viola, tiba-tiba Minos mengulurkan badannya dan melihat sosok wanita muda berambut hijau yang berlari menuju pemakaman tempat Mirya terbaring. Wanita muda ini memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, matanya sedikit memerah, sementara butiran keringat terlihat mengalir di dahinya. Biasanya para sahabat tidak akan berkeringat hanya dengan berjalan kaki. Namun dengan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan karakteristiknya, seperti kecepatan, orang seperti Viola akan lelah setelah beberapa saat. Kemudian keringat akan keluar dari pori-porinya, seperti yang terjadi pada manusia pada umumnya. Oleh karena itu, wanita muda ini berlari ke rumah sakit segera setelah seorang tentara memperingatkannya bahwa Mirya ada di sini. Dilian tidak membuang waktu, dan tak lama setelah memulai perawatan terhadap Mirya dan Celeste sebelumnya, dia mengirim orang untuk memberitahu Viola dan Neal. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga atau pasangan yang dimiliki kedua orang ini di kota ini. Bagaimanapun, setelah menerima pesan Dilian dan berlari ke sini, Viola agak kelelahan secara fisik dan mental. Fisik karena tenaga tubuh dan mental karena kekhawatirannya terhadap kondisi ibu. Bu, dia berkata dengan suara rendah saat air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Melihat betapa buruknya keadaan Mirya, Viola tak bisa menahan tangisnya. Bagaimanapun, dia dapat melihat bahwa tubuh ibunya mengalami luka bakar yang parah, dan luka bakar tersebut tidak hanya dibeberkan. Bahkan beberapa bagian tubuh ibu tampak seperti arang. Dan di bagian lain terlihat seluruh kulitnya telah terbakar, bahkan hingga mencapai sebagian ototnya. Dan bahkan dengan para dokter yang terus menggunakan teknik penyembuhan mereka, tubuh Mirya tampaknya tidak membaik sama sekali dari sudut pandang Viola. Ibu, saat mencoba memanggil Mirya, Viola tiba-tiba merasakan panas gemetar pinggangnya saat Minos memeluknya. Oke, Viola, keadaan terburuk sudah berakhir, dan ibumu tidak dalam bahaya. Dia berkata di telinga yang sama dengan dia mengulurkan salah satu tangannya di tengah punggung wanita muda ini. Tapi, dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Secara visual, ini terlihat lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dia berkomentar, mencoba menghiburnya dari situasi ini. Kondisi Mirya sangat memprihatinkan, namun mereka sudah mempunyai cara untuk mengobatinya, dan hanya masalah waktu sebelum ibu Viola pulih. Dengan itu, Minos merasa tidak perlu membuat wanita muda dalam pelukannya khawatir, mengatakan hal-hal yang hanya akan melukai tekadnya. Mirya seperti ini sekarang, tapi dalam beberapa bulan, dia akan pulih sepenuhnya. Dia akan menjadi lebih kuat dari dia sekarang, dan bahkan jika ibumu mendapat beberapa nilai setelah perawatan selesai, setelah dia mencapai level 60, semuanya akan hilang. Itu akan terselesaikan. Dia akan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Ucapnya sambil mengingat hal ini agar Viola bisa tenang. Wanita muda ini sudah mengetahui tentang teknik tingkat perak dan kemungkinan pelatihan di tempat khusus. Dia belum mengetahui tentang kerajaan tata ruang. Tetap saja, dengan semakin dekatnya seleksi baru untuk prajurit pasukan elit, mau tak mau dia mengetahui detail ini dari poster yang tersebar di sekitar markas. Justru karena alasan ini, dia sadar bahwa bagi para prajurit lokal, terutama yang berasal dari pasukan elit, mencapai level 60 tidak akan sesulit di wilayah ini. Mengetahui hal tersebut, setelah mendengar komentar dari Minos tersebut, Viola segera merasa sedikit lebih baik, menjadi lebih percaya diri dengan kesembuhan ibunya. Dia dapat melihat bahwa situasi Mirya sangat buruk. Meski begitu, meski dia tidak mengerti perlakuan apa yang akan diberikan Dilian kepada ibunya, Viola tahu bahwa kemajuan tahapan dapat menyelesaikan masalah fisik tersebut. Karena dia merasa bahwa kultivasi Mirya, meskipun melemah, masih utuh, wanita muda ini segera memahami bahwa semua ini akan terselesaikan cepat atau lambat. Akhirnya, saat Viola menenangkan diri dalam pelukan Minos, Neal tiba di sana, hampir sama khawatirnya dengan Putri Mirya.
Namun dia belum mendapat pelukan hangat saat sampai di sana. Sebaliknya, Minos baru saja menjelaskan kepada Neal apa yang terjadi, serta detail perawatan Celeste. Akhirnya, ketika keduanya sudah sadar sepenuhnya akan situasi Miria dan Celeste, serta sudah lebih santai, salah satu dari mereka bertanya. Minos, bagaimana ini bisa terjadi? Kupikir kamu baru saja akan menandatangani kontrak jiwa. Bagaimana hal sebesar ini bisa terjadi? Mendengar pertanyaan Viola, Neal mengangguk setuju dan memperhatikan sosok Minos. Dia kemudian mendengarkan. Yah, singkatnya, seseorang yang sebelumnya mengejar Celeste menghalangi kita. Lalu, setelah dia kalah dalam pertarungan, dia mengorbankan dirinya sendiri. Saya rasa saya tidak perlu mengatakan apa yang terjadi setelah. Jadi, itu orangnya, Neal berseru dengan marah sambil mengepalkan tinjunya dengan tekad. Jadi, bajingan itu sudah sedekat ini dengan kita. Suatu hari nanti, aku akan membalas dendam pada para pembunuh yang menyedihkan itu karena orang itu sudah mati. Dia bersumpah pada dirinya sendiri sambil menatap lantai dengan penampilan gelap di wajahnya. Di saat yang sama, Viola juga bertekad untuk mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpa ibunya. Dia mungkin lemah sekarang, tapi sebagai anggota tentara dataran hitam, wanita muda ini yakin dia akan memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Aku akan bergabung dengan pasukan elit, dan tidak akan lama lagi aku akan mencapai level 59. Dia berpikir dengan tegas. Dengan tatapan tegas di matanya. Seleksi prajurit pasukan elit baru akan berlangsung dalam beberapa hari, dan wanita muda ini memiliki batas minimum untuk bersaing mendapatkan lowongan. Dia memiliki level di atas level 43 dan merupakan seorang prajurit yang tidak memiliki catatan kejahatan. Ini adalah kriteria minimum yang diperlukan untuk seleksi baru ini. Dan sebagai salah satu prajurit terkuat di antara prajurit biasa, wanita muda ini memiliki ekspektasi tinggi untuk memenangkan salah satu dari 30 lowongan yang ditawarkan dalam seleksi ini. Setelah berbicara lebih lama dengan Neal dan Viola, Minos meninggalkan mereka di ruangan itu dan pergi mengurus urusannya sendiri. Apa yang bisa dia lakukan untuk Miria dan Celeste, sudah dia lakukan, dan hanya waktu yang bisa membantu mereka mulai sekarang. Ditambah lagi, mengingat banyaknya masalah yang harus dihadapi pemuda ini di kota ini, dia tidak bisa menghabiskan waktu lagi di tempat itu, menyesali apa yang telah terjadi. Jadi, tidak lama kemudian dia menemukan Ruth dan membicarakan tentang White. Elang besar ini akan berperan penting dalam perjalanan singkat Edward menuju Kerajaan Ombak. Dan seperti yang diharapkan, Ruth tidak menolak, karena itu juga bukan masalah besar baginya. Dia tidak berniat pergi kemanapun dalam beberapa bulan mendatang. Dan akan sulit bagi siapapun untuk curiga bahwa tindakannya ini terkait dengan upaya kekuatan kekaisaran untuk mencoba mempengaruhi wilayah ini. Lagi pula, binatang buas dari tingkat kelima, meskipun tidak umum, bukanlah orang asing di wilayah ini. Terlebih lagi mengingat Edward sudah menjadi raja spiritual, seseorang yang pastinya memiliki sumber daya atau hubungan dengan orang-orang yang mampu mendapatkan tunggangan jenis ini. Dalam hal ini, tidak diharapkan ada orang yang bertanya dan curiga hanya karena Ruth meminjamkan elangnya. Karena itu, dia tidak mau repot-repot menerima permintaan Minos, meski itu bisa dianggap intervensi yang tidak pantas. Karena itu, tidak lama kemudian Edward meninggalkan kota itu, menuju utara, tempat ia berharap menemukan ahli racun itu. Minos telah menjelaskan kepadanya semua yang perlu dia ketahui tentang wanita itu dan bagaimana dia harus bersikap dalam misi ini. Edward juga sudah memiliki semua kristal yang diperlukan untuk menarik Regina ke kota kering dan bersiap bertarung jika perlu. Akhirnya, Elena juga telah meninggalkan kota kering sebelum malam tiba di wilayah ini, menuju semenanjung ombak. Dari sana dia bermaksud untuk kembali ke Pulau Batu.